Sosok makhluk yang begitu menyeramkan, mirip persis gambaran leak di Bali sana, dengan lidah terjulur yang begitu panjang, menjilati darah ayam cemani hitam, dengan matanya yang sebesar bola-bola kasti, menatap nyalang ke arah Kutik yang begitu ketakutan. Sosok itu menghilang dan Wina yang pisan bangun. Tapi yang merasuk ke tubuh Wina, yang mengendalikan Wina, bukanlah Wina, tapi sosok si Ratu Genruwo. Yang dimana Ratu Genruwo itu melewati tubuh Wina, menyuruh si Asep Boneng keluar dengan isyarat tangan, yang membuat Asep Boneng langsung mundur sambil tersenyum dan berkata kepada Kutik, "Lakukan, layani Nimas Ratu dengan sebaik-baiknya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, Baraya KMS dimanapun kalian berada. Beberapa waktu lalu, Akang sempat menceritakan sebuah kisah nyata tentang ajab yang menimpa sepasang suami istri yang merupakan seorang rentenir sekaligus mucikari atau germo yang mati di hari yang sama dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Sampai-sampai jenazahnya dikebumikan dalam lubang yang penuh dengan cairan hitam berbau busuk. Ternyata di balik peristiwa yang menggegerkan kampung Batu Nunggul waktu itu, ada sebuah misteri, sebuah rahasia yang disembunyikan oleh Mas Kutik dan Mamih Nia selama bertahun-tahun, yang saat itu dibongkar oleh seorang perempuan bernama Wina yang ditemui sudah berada di depan rumah Kutik dan Nia ketika Neng Tia beserta Ustadz Herman dengan beberapa orang warga pulang dari pemakaman. Di cerita sebelumnya, ketika Tia dan Ustadz Herman beserta dengan Mali dan Dadang yang pulang dari pemakaman, setibanya di halaman rumah Nia, menemukan seorang perempuan yang menggendong anak bayi, menatap ke arah Tia dengan pandangan yang begitu sendu. Tia yang mengenali perempuan itu, yang usianya cuma terpaut 2-3 tahun lebih tua dari dirinya, langsung berlari berhamburan memeluk sosok si perempuan. Ternyata di situ Wina, kakak sepupu dari Tia, datang bersama suaminya yang bernama Wardi selepas mendengar kabar Nia dan Kutik mati. Lalu mereka semua pun masuk ke dalam rumah Kutik. Wina dan Tia membuatkan kopi untuk Ustadz Herman dan yang lainnya. Lantas mereka semua berkumpul di ruang tamu. Dan Wina lah yang memulai menceritakan rahasia kelam yang sempat menjadi momok menakutkan dalam hidup Wina beberapa tahun silam.
Teh Wina, bagaimana sekarang teh? Tia sekarang yatim piatu. Tolong teh, teteh tinggal kembali di sini bersama Tia teh. Wina mendengar adik sepupu yang begitu dia sayangi menangis mengibak seperti itu. Wina pun memeluk Tia. Sedangkan Wardi suami Wina hanya menyaksikan itu dengan pandangan mata yang begitu nanar. Ustadz Herman dan yang lain pun hanya terdiam. Lantas setelah mereka berdua melepaskan pelukan, Ustadz Herman bertanya kepada Wina, "Neng Wina, apa Neng Wina tahu apa penyebab dihinakan, diajabnya Mas Kutik dan Bu Nia? Apa sebenarnya yang dulu pernah mereka berdua lakukan hingga mendapat penghinaan seperti ini?" Wina terdiam, berusaha menghela napas yang begitu panjang, seolah Wina mengambil ancang-ancang untuk mengisahkan sebuah cerita yang menyangkut kehidupan dirinya. Namun sebelum itu, Wina menoleh kembali ke arah Tia. "Tia, apa kamar kecil yang dekat ke kamar mandi yang dulu sering digunakan Mang Kutik melakukan ritual, apa masih ada?" "Masih teh, masih ada. Cuman sudah 3 tahun tak pernah dibuka. Semenjak Teh Wina dulu pergi dan diusir dari rumah ini teh." "Kamar? Kamar ritual apa Neng Wina?" "Begini Pak Ustadz, sebenarnya selama ini Mang Kutik dan Binia, mereka berdua menjadi penyembah iblis, menyembah Ratu Jin, Ratu Gendruwo, Ratu Gendrawani. Baru saja menyebutkan nama Ratu Gendrawani, langsung terdengar bunyi ribut dari arah kamar kecil, tempat ritual yang malam harinya sempat oleh almarhum Nia masuki. Wina langsung mukanya pucat seperti yang ketakutan. Ustadz Herman dan yang lain saling pandang kebingungan. Wardi langsung memeluk Wina. "Sebentar, itu suara apa? Bukannya di rumah ini cuma ada kita." Pak Ustadz, itu dari kamar ritual Pak Ustadz. Sepertinya dia masih ada," ucap Wina. Dengan sigap, Ustadz Herman pun lantas berdiri, lalu menoleh ke Wardi. "Jang Wardi, ikuti Bapak." Iya Pak." Si Mali dan si Dadang langsung mengikuti pula di belakang, yang dituju kamar kecil yang dekat ke kamar mandi. Betul saja, suara ribut berasal dari dalam kamar itu. Lalu Ustadz Herman menyuruh Dadang dan si Mali untuk mendobrak pintu kamar kecil yang terkunci. Begitu pintu didobrak, mereka semua merangsak masuk ke dalam. Ternyata suara ribut berasal dari lemari kayu usang. Dengan pelan-pelan Ustadz Herman melangkah, lantas membuka lemari yang sudah begitu berdebu, penuh dengan sarang laba-laba. Ketika pintu lemari kecil dibuka, di dalamnya ada sebatang bambu yang menyeruakan bau anyir, tersimpan rapi menyandar di dalam lemari. Astagfirullahaladzim. Benda apa ini? Ustadz Herman paham betul, benda itu bukan sembarang bambu. Lalu ketika tangan Ustadz Herman meraih potongan bambu yang sebesar pergelangan tangan,
terasa hawa panas menyengat. Astagfirullah. Kenapa Pak Ustadz? Panas, panas Dang. Dang, coba kau ambil air putih. Iya Pak Ustadz. Dadang lari keluar. Tak lama datang kembali dengan segelas air putih, disodorkan ke Ustadz Herman. Lalu Ustadz Herman membacakan doa, ditiupkan ke gelas, dan airnya dia siramkan, membasahi potongan bambu itu. Aneh dalam pandangan semua orang, dari kulit bambu yang berbau anyir, seperti mengeluarkan asap tipis. Lalu Ustadz Herman mengambil bambu itu, lantas dibawa ke ruang tamu. Nah, Wina ketika melihat bambu di tangan Ustadz Herman, wajahnya langsung pucat ketakutan. Buang Pak Ustadz, buang bambu itu bambu iblis Pak Ustadz. Ustadz Herman keheranan. Tenang Wina, tenang. Ini sudah Bapak netralisir. Tenang dulu. Coba Neng Wina nanti ceritakan pelan-pelan. Selepas bambu ini Bapak hancurkan. Lalu Ustadz Herman meminta Tia mengambil golok. Golok pun dibawa. Lalu sama-sama ke halaman depan. Bambu tua itu yang memang terlihat begitu aneh, karena ada seperti urat-urat akar di sekelilingnya, seperti yang hidup. Sambil membaca bismillah dan berdoa terlebih dulu, Ustadz Herman pun mengayunkan goloknya untuk menebas dan memotong bambu tersebut. Memang aneh, sekuat-kuatnya bambu tua, tak mungkin dengan golok tajam tak bisa belah. Tapi saat itu, golok yang begitu tajam diayunkan sekuat tenaga, tak mampu membelah bambu tersebut. Astagfirullahaladzim. Benar-benar bambu ini bambu iblis. Ustadz, itu bambu apa sebenarnya? Bambu ini bambu yang menjadi sarang sosok Ratu Gendruwo Gendrawani yang disebutkan sama Neng Wina. Astagfirullahaladzim. Maksudnya ini bambu pesugihan Pak Ustadz? Iya, bambu ini media pesugihan. Sepertinya memang tak bisa dibelah. Nanti biar kita larung saja ke sungai, ucap Ustadz Herman. Lalu bambu itu dimasukkan ke dalam kantong kresek selepas dibacakan doa oleh si Ustadz. Ustadz Herman pun masuk kembali ke dalam diikuti yang lain. Dan mulailah di situ pula Wina sambil menangis menceritakan kejadian yang dialami oleh dirinya, sekaligus dilakukan oleh Kutik dan Nia beberapa tahun silam. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, Kutik dan Nia adalah penduduk asli desa Batu Nunggul. Dulu, orang tua Kutik dan Nia adalah perantauan dari daerah Jawa Tengah, tepatnya dari Kabupaten Cilacap. Merantau ke Batu Nunggul, ikut bekerja di perkebunan karet yang tak jauh dari desa itu. Waktu itu, Kutik selepas dewasa ikut pula kerja di perkebunan karet bersama bapaknya. Namun saat itu Kutik yang mempunyai seorang kakak memilih untuk pulang ke Cilacap. Dan naasnya, selepas beberapa tahun tinggal kembali di Cilacap, kakaknya Kutik mati meninggal dunia dalam waktu yang tidak jauh berbeda. Karena Kutik hanya keluarga satu-satunya, akhirnya Wina pun diantarkan oleh tetangga di sana tinggal bersama Kutik dan Nia. Selepas Kutik menikahi si Nia.
Waktu kerja di perkebunan, ada dua golongan karyawan. Ada karyawan musim dan ada pula karyawan tetap. Perkebunan karet itu masuk ke perusahaan BUMN. Kalau karyawan tetap tentunya ada masa pensiun dan dapat uang pensiunan juga. Nah, Kutik saat itu statusnya karyawan musim atau karyawan harian. Awalnya Kutik seperti karyawan pada umumnya, kerja ke kebun, pulang istirahat, terus-terusan seperti itu. Namun satu saat ada tawaran pinjaman uang dari Bank BRI untuk para karyawan. Kutik pun mengajukan pinjaman. Dan uang pinjaman dari bank itu yang tadinya mau dibuat untuk modal buka warung kecil-kecilan, akhirnya niatan itu diurungkan. Waktu itu Wina mendengar dengan jelas ketika Kutik dan Nia berdiskusi di ruang tamu. "Mak, apa sebaiknya uang ini kita gunakan buat buka warung?" "Alah Pak, kalau buka warung itu hasilnya nggak seberapa. Untungnya cuma duit recehan Pak. Apalagi di lingkungan kita yang semuanya hampir karyawan. Yang ada nanti malah ngutang, bayar bulanan, kita mau makan apa?" "Lantas bagaimana, Mak? Uang ini mau kita gunakan buat apa?" "Begini saja, Pak. Kita buka pinjaman saja." "Buka pinjaman? Pinjaman bagaimana?" "Ya minjemin duit ke orang. Ya kayak bank lah, Pak. Pinjemin duit ke orang tapi pakai bunga. Jangan tanggung, Pak. Bunganya mesti gede. Kita ambil saja bunganya 25%. Tapi biar banyak orang yang berminat, bunganya bunga mati." Jadi aturan mainnya, menurut yang Wina ketahui, Kutik meminjamkan uang dan si peminjam harus mengembalikan dengan bunga 25% dari pinjaman pokok. Hanya saja si bunganya ini bunga mati. Misal dari 100.000 harus mengembalikan 125.000 dalam tempo batas waktu 3 bulan. Dan kalau 3 bulan belum bisa mengembalikan, maka bunganya dikalikan menjadi 2 kali lipat. Dan terus menerus seperti itu. Kutik pun mengangguk paham. Kebayang oleh dia. Satu orang 100.000 bayar jadi 125.000. Kalau nggak bisa bayar jadi 150. Dia pun tersenyum. "Hebat kamu, Mak. Memang jenius kamu. Ya sudahlah. Mulai saat ini kamu kasih tahu para ibu-ibu tetangga kita. Kalau ada yang butuh duit, tinggal pinjam saja ke kita. Bilang bunganya bunga mati. Kau atur saja lah, Mah. Semua Bapak serahkan sama kamu." Nah, dari situlah Kutik memulai karirnya menjadi seorang rentenir di Kampung Batu Nunggul. Ternyata bisnis uang seperti itu begitu menjanjikan. Terlebih dalam situasi ekonomi pada waktu itu yang serba susah mencari uang. Banyak para tetangga, bahkan sampai ada yang dari luar desa pinjam uang ke Kutik. Dari situ pula Kutik mulai bisa meraup keuntungan berlipat-lipat dalam 1 tahun. Uang pinjaman dari bank sudah balik modal. Tinggal labanya saja yang ada di luaran. Namun seperti biasa, yang namanya orang pinjam tentu giliran ditagih begitu susah. Kutik sudah melakukan berbagai cara. Dari mulai mengintimidasi sampai mengancam. Tapi orang-orang seperti yang tak takut kepada Kutik.
Malah lebih garangan yang ngutang daripada yang pinjemin uang. Akhirnya Kutik atas saran seorang kawan disuruh menemui seorang dukun yang bernama Abah Asep, yang lebih dikenal dengan nama Asep Boneng. Disebut Asep Boneng karena ya giginya mohon maaf agak ke depan gitu. Kutik pun mengikuti saran kawannya. Dia datangi si dukun yang bernama Abah Asep Boneng. Dia tinggal masih di desa sekitaran perkebunan karet, karena memang kebun karet itu begitu luas. Selepas bertemu dengan Abah Asep Boneng, si Kutik langsung saja bilang kalau dia mencari sesuatu, jimat atau pegangan untuk memudahkan dirinya menagih utang. Nah, di situ Abah Asep Boneng yang memang melayani berbagai permintaan sesuai keinginan pasien-pasien yang datang menemui dirinya, tentunya menggunakan dengan cara hitam, menggunakan bantuan jin dan sesembahannya yang berupa setan. Si Kutik itu diberi sebuah ajimat yang bentuknya seperti kain yang dijahit berbentuk persegi. Isinya katanya berupa wapak dengan benda mustika berupa batu, di mana si Kutik diperintahkan oleh Abah Asep Boneng untuk menyimpan ajimat itu di dalam dompet dan harus dibawa setiap kali mau nagih utang. Namun ternyata tidak semudah itu juga memanfaatkan khasiat dari si ajimat. Sebelum resmi dimiliki Kutik, Kutik diharuskan untuk melakukan puasa mutih selama 3 hari untuk menyiapkan tubuhnya menjadi wadah selepas nanti menyimpan ajimat. Selesai puasa mutih 3 hari, Kutik dimandikan dulu oleh Abah Boneng. Selepas selesai mandi dengan air yang sudah dijampi-jampi, barulah resmi ajimat itu diserah terimakan oleh Abah Boneng dan si Kutik. Memang benar, selepas memegang ajimat dari Abah Boneng, orang-orang yang tadinya susah bayar utang, entah kenapa seperti yang begitu segan. Padahal Kutik menagih dengan cara biasa, tanpa intimidasi dan tanpa ancaman. Tentunya di situ Kutik semakin percaya dengan kekuatannya si Abah Boneng. Satu saat, Kutik yang memang punya kebiasaan minum minuman keras, di rumah setiap hari pasti ada botol miras yang terisi penuh. Minuman favorit Kutik saat itu merah. 1 minggu sekali pasti beli ke kota, bisa 2-3 botol. Stok merah di rumah sudah habis. Kutik pun pergi ke kota mengendarai motor ACP miliknya menuju ke warung jamu, warung miras milik Bang Jali, langganan si Kutik. Saat itu, Sabtu malam minggu, warung jamu si Bang Jali penuh dengan para pemuda yang asik minum-minum di dalam. Begitu Kutik datang, si pelayan warung jamu sudah kenal betul. "Mas, yang biasa?" "Ya, biasa saja. Cuman sekarang minta 1 krat lah. Biar nggak bolak-balik terus ke sini. Kan dari rumah ke sini tuh cukup jauh." "Siap, Mas. AM semua?" "Ya, AM semua dah. Tapi sekarang minta bukain 1 pot." Waktu itu kalau nggak salah, menurut cerita Wina, sukanya itu selain merah itu pot sejenis new pot lah. Nah, teman-teman pasti tahu lah ya, anak 90-an. Nah, 1 botol new pot pun dibuka.
Ternyata ketika Kutik menuangkan minuman ke cangkir kecil, seloki, si Bang Jali sambil tersenyum datang mendekati Kutik. "Minum lagi, Mas." "Iya Bang, suntuklah di rumah. Mendingan minum. Sekalian pesen buat stok di rumah sehari-hari." Jali pun hanya tersenyum. Lalu setelah cukup lama bercengkrama, Jali menawarkan sesuatu kepada Kutik. "Mas, mau tanyalah, memang di tempat kau tinggal tak ada warung jamu macam ini?" "Gak ada Bang, gak ada yang buka warung jamu. Kalau ada mah gak bakal jauh-jauh datang ke sini Bang." "Tik, apa kamu gak minat jualan sama seperti saya, Tik?" "Wah, si abang. Kalau masalah minat ya minat Bang. Cuman mau dari mana dapat barangnya, saya kan gak tahu. Yang ada nanti malah kena razia, habislah semua." "Tik, kalau kamu minat masalah barang, nanti saya yang drop. Kamu tinggal nyedain tempat." Usaha ini menjanjikan, Tik. Tapi kita bicara di belakang saja, takut kedenger sama yang lain. Kutik pun setuju. Dia ambil botol lalu ngikuti Bang Jali ke belakang toko jamu yang merangkap dengan rumah tempat tinggal si Bang Jali. Di belakang, selepas menjauh dari keramaian para pembeli, para peminum, di situ Bang Jali pun mengajak Kutik kerjasama. Barang semua di-drop oleh Bang Jali. Bahkan cukup si Kutik ini bayar 1 bulan sekali, sesuai dengan minuman yang habis terjual. Jadi nggak perlu langsung keluar duit beli ambil barang. Enggak. Si Bang Jali ini ngajaknya kerjasama. Barang di stok semua di Kutik, bayarnya ya minuman yang laku aja. Kutik selepas mendengar laba keuntungan yang akan Kutik miliki, yang dari 1 botol itu bisa setengah harga jual, Kutik pun setuju. Terlebih lagi, banyak para pemuda di kampung Batu Nunggul yang punya hobi minum seperti Kutik juga. Dan cukup akrab hubungannya sama si Kutik. Karena memang kalau sesama peminum itu walau baru kenal bisa cepat akrab. Nah, singkatnya, Kutik pun pamitan pulang dari warung jamu Bang Jali sambil membawa 1 krat merah. Setibanya di rumah, Kutik pun cerita kepada Nia, istrinya, yang saat itu dengan asiknya dia menuangkan anggur merah ke gelas kecil. Nia juga sama tukang minum. Bahkan dorongannya goreng ceker ayam. Nah, ini suami istri asik mabuk di ruang tamu. Sedangkan Tia dan Wina tidur di 1 kamar yang sama. Wina pun merasa risih selepas tahu kebiasaan Mamang dan bibinya. Tapi mau gimana lagi? Wina yatim piatu, mau pergi ke mana? Sambil minum, Kutik cerita tentang tawaran Bang Jali. "Wih, yang bener Mas, bener. Si Bang Jali nawarin. Kita tinggal nyedain tempat, barang nanti dari sana semua. Gimana? Apa kamu setuju, Mah? Kalau setuju, nanti Bapak nyuruh si Dadang buat bikin warung di depan rumah kita. Kalau barang nanti Bang Jali langsung yang ngirim ke sini. Ya bikin saung-saung lah, Mah." "Loh, memangnya berapa Pak keuntungan per botol kalau kita ngikutin saran Bang Jali?" "Separuh harga, Mah. Kamu bayangin, 1 botol merah 15.000, kita dapat duit 7.500. Gede juga ya Pak. Dari 10 botol 75.000. Iya, lumayan lah. Dan Bapak yakin dagangan kita pasti laku keras. Tahu sendirilah, anak-anak di sini kalau mau mabok itu jauh harus beli ke kota. Kalau kita sediain di rumah, rame, pasti rame warung jamu kita, Mak." Nia pun tersenyum. Terlebih lagi, ya dia pun kan suka minum.
istilahnya nggak kejual, ya diminum dewek gitu kan. Dan mulailah besoknya si Kutik menemui Dadang tetangganya yang memang rumahnya paling dekat dengan Kutik untuk bekerja membuat warung di depan rumah si Kutik. Dadang pun mengajak dua orang lainnya, si Aceng dan si Mali. Dalam waktu 5 hari, warung yang terbuat dari triplek dan kayu sudah jadi, dan keesokan harinya Kutik yang langsung datang ke warung jamunya Bang Jali. Satu mobil pick up bermuatan berbagai jenis minuman keras langsung datang menurunkan barang mengisi warung jamunya si Kutik. Nah, yang pertama jadi konsumen adalah para pemuda di Kampung Batu Nunggul, di mana strategi marketing Kutik waktu itu beli 2 botol dapat setengah botol dan harus diminum di tempat. Langsung rame kan? Warungnya si Kutik setiap malam selalu ada yang minum di sana ataupun bawa pulang. Bahkan dari kampung sebelah pun banyak yang berdatangan. Awalnya beberapa warga protes, langsung datang ke Kutik tak terima di kampung mereka ada warung mir. Namun Kutik yang memang seorang rentenir, kejam, tidak mengindahkan protesnya warga. Sampai satu saat, warga yang sudah muak kampung mereka jadi tempat maksiat meminta tolong ke Ustadz Herman, yang dimana waktu itu selepas sholat Isya, jamaah lelaki dan perempuan bersama-sama dengan Ustadz Herman yang murka datang ngontrol ke warung jamunya si Kutik. Awalnya terjadi negosiasi antara Ustadz Herman dan si Kutik. Namun si Kutik yang dalam pengaruh minuman keras merasa tak terima, nadanya tinggi membentak Ustadz Herman. Warga tak terima Ustadz yang mereka hormati dibentak si Kutik. Langsung anarkis. Warung Kutik pun diobrak-abrik oleh warga. Bahkan saat itu pula seorang babinsa yang mendapat laporan langsung datang dan mengamankan beberapa peti berisi miras dari warungnya si Kutik. Usaha Kutik pun ditutup. Kutik daripada berurusan dengan hukum, akhirnya dia mengalah. Walau kepala pening karena cukup besar uang yang harus dia bayar ke si Bang Jali. Karena takut oleh Bang Jali, karena si Bang Jali ini punya backing beberapa orang preman yang cukup disegani. Kutik ingat, masih ada sekitar beberapa orang yang punya utang ke dia macet belum bayar-bayar. Waktu itu Nia memberi saran, "Mas, bukannya adeknya si Jono, dia punya utang gede. Berapa dulu?" "Sebentar, biar Mas cek dulu." Kutik pun buka buku besar lah istilahnya, data para pengutang. Kalau tak salah, utang pokoknya aja 20 juta. Belum lagi bunganya. Waduh, Mas, itu nggak bisa dibiarin, Mas. Sebaiknya Mas datang ke sana, tagih dan sita sekalian rumahnya. Soalnya gak mungkin tuh adiknya si Jono punya duit. Ya juga ya. Nanti kan uangnya bisa buat bayar ke si Bang Jali. Ya iyalah Mas, tagihlah sana. Kalau perlu minta tolong sama Bang Jali, biar anak buah Bang Jali bantuin Mas. Hebat, brilian kamu nih ya. Ya sudahlah, sekarang juga Mas mau ke kota nemuin Bang Jali. Singkatnya, Bang Jali yang setuju. Karena dia pun gak ingin duit lama-lama di si Kutik.
nyuruh 3 orang preman backingannya membantu Kutik menyita rumah adiknya si Jono. Maka malam hari itu, Kutik dan 3 orang preman datang menjambangi rumah adiknya si Jono. Awalnya ada perlawanan, bahkan Jono sendiri itu sempat baku hantam dengan 3 preman suruhan si Kutik. Namun apa daya, Jono kalah tenaga. Dia pun hanya bisa tergeletak tak berdaya. Di samping adiknya yang sudah babak belur. Sedangkan anak istrinya, adik si Jono, hanya bisa menangis selepas barang-barang dari dalam rumah dibanting keluar secara paksa. Rumah pun disita, sertifikat dan SPPT-nya langsung dibawa oleh Kutik. Dan pintarnya si Kutik, sertifikat rumah adiknya Jono dalam beberapa hari langsung dijadikan anjungan ke bank. Pinjam uang cukup besar, gak disetorin, sampai rumahnya pun disita. Kutik ya santai-santai aja, lawang bukan rumah dia. Tapi yang jadi korban si pemilik rumah, adiknya Jono, yang tak punya rumah lagi, akhirnya ikut tinggal bersama Jono di rumah yang tidak terlalu besar. Kekejaman Kutik yang seperti itu pun tersebar. Sempat ada beberapa orang yang ingin balas dendam, yang merasa sakit hati dengan kelakuan Kutik. Namun semua takut pada backingan-backingannya si Kutik yang tak segan-segan menghabisi lawan-lawannya Kutik. Waktu terus berlalu. Kutik berhenti jualan miras, hanya fokus menjadi rentenir bunga mati. Sampai satu ketika, saat Kutik main kembali ke warung jamunya si Bang Jali, Kutik dapat ide brilian. Saat itu, Kutik yang sedang minum sambil ngerokok di warung si Bang Jali. Ya juga ya, kenapa nggak bukanya di kota aja? Tapi di mana? Kalau di kota ini kan sudah banyak yang buka warung jamu. Itu juga anak buah si Bang Jali. Kutik berpikir keras. Sampai ingatlah Kutik, ya juga, kenapa nggak coba buka warung di tempat wisata? Walaupun beda kota, tapi nggak terlalu jauh dari kampung ini, pikir Kutik. Jadi si Kutik, dia dapat inspirasi buka warung jamu di sebuah tempat wisata pantai di kota yang bersebelahan dengan kota tempat tinggalnya si Kutik. Kalau di area pantai itu kan banyak kafe-kafe, warung remang-remang. Jadi tak terlalu mencolok apabila Kutik membuka warung jamu di sekitar sana. Ide itu pun langsung disampaikan ke Nia. Nia yang setuju, 3 hari kemudian langsung eksekusi datang ke lokasi. Setibanya di tempat wisata di area pantai, sambil jalan-jalan, Nia dan Kutik mencari-cari tempat yang mungkin mau disewakan. Akhirnya dapatlah tuh sebuah ruko di dekat pasar wisata. Cukup dekat dari area pantai. Bahkan tempatnya begitu strategis karena banyak motel-motel kecil. Bahkan ada hotel besar pula di area pasar wisata itu. Kutik pun iseng nanyain ke pedagang di samping ruko yang mau disewakan. Oh iya mas, ini memang mau disewakan. Tapi sewanya tahunan. Harganya cukup lumayan mas. Memang yang punyanya minta berapa pak? Kalau saya tak salah, mintanya sekitar 20 juta mas setahun. Hah? 20 juta? Waduh, duit segitu mah atuh bisa bangun rumah mang. Ya gimana lagi mas, ini tempatnya kan strategis. Di tengah-tengah pasar wisata, deket ke pantai pula. Usaha apapun pasti jalan.
memang yang punya siapa? Kalau yang punya ruko ini, itu di belakang Mas. Dia juga punya kontrakan di sana. Coba Mas ke sana saja. Tanyain saja kontrakannya Pak Udin. Ini punya beliau. Selepas mendapat info itu, Kutik dan Nia langsung ke tempat kontrakannya Haji Udin. Untungnya langsung ketemu saat itu. Kutik pun mencoba bernegosiasi dengan Haji Udin. Akhirnya yang tadinya harga 20 juta diturunkan jadi 18 juta untuk sewa 1 tahun. Kutik langsung saja setuju dan berjanji keesokan harinya langsung datang untuk memberikan uang kontrakan. Singkat cerita, Kutik pun bersama Nia pulang kembali ke kampung Batu Nunggul. Perjalanan mengendarai motor cukup panjang, cukup lama, hampir 4 jam waktu yang mereka berdua tempuh. Tapi tak sia-sia, karena tempat usaha sudah mereka temukan walau di kota yang berbeda. Demi masa depan, itulah pikiran Kutik dan Nia. Singkat cerita, kontrakan pun dibayar. Cuman sebelum buka, si Kutik ini terlebih dulu datang menemui si Abah Asep Boneng. Waktu itu Kutik datang bersama Nia. Bah, jadi begini bah, saya sudah sewa ruko di area pantai wisata bah. Cuman sebelum saya buka usaha, saya pengen Abah Asep datang ke sana. Memangnya kenapa, Tik? Apa tempat usahanya angker? Nah, itu bah. Soalnya selepas saya cari-cari informasi, ternyata tempat itu sudah sering dikontrak orang, tapi tak pernah lama bah. Bahkan dengar-dengar, pengontrak terakhir itu istrinya sampai mati di lokasi kontrakan. Katanya tempatnya itu begitu angker dan banyak orang yang tak mau singgah ataupun belanja di tempat itu, Mbak. Memang aneh, Mbak. Maka dari itu, sebelum saya buka usaha, saya mau Abah Asep datang ke sana. Baik, bisa diatur. Namun, kalau kamu mau ngurus tempat usaha barumu itu, jangan tanggung-tanggung, Tik. Maksud Abah Asep gimana? Jangan tanggung-tanggung. Sekalian saja ruko itu kau tumbal. Ditumbal? Maksudnya gimana, Bah? Ya ditumbal. Biar kalau ada orang yang sirik, kirim guna-guna atau sejenisnya, itu nggak bisa nembus. Karena dalam terawangan Mbah, tempat usaha itu banyak disimpan media-media teluh oleh orang-orang yang tak suka, bahkan mungkin saingan dari pemilik usaha sebelumnya. Oh, kalau gitu ya pantes, Mbah. Lah saya baru masuk ke dalam aja, hawanya udah beda. Jadi kapan, Mbah? Dan apa saja yang harus saya sediakan, Mbah? Untuk membersihkan ruko sekaligus tumbal. Ruko itu harus ditanami kepala babi dan 4 caling babi hutan. Itulah syarat utamanya. Dan jangan lupa sesaji yang lainnya. Kau cari sendiri atau kalau perlu biar nanti Abah yang sediakan. Waduh, kalau nyari sendiri ya nyari kemana, Bah? Abah saja dah yang atur. Kira-kira butuh duit berapa, Bah? Sebentar. Untuk kepala bagong, caling, sesajen. Ada kalkulator. Abang gak bisa ngitung. Ya Allah, Bah. Sok Abah sebutin aja kepala bagong berapa. Akhirnya si Abah Asep ini nyebutin satu persatu harga yang harus dibayar. Sampai di total-total sama si Nia itu sekitar 2,5 juta.
Wih, 2,5 juta sebelum tahun 2000. Gede kan? Singkatnya, uang pun diserahkan ke Abah Asep. Dan sudah janjian hari Kamis malam Jumat nanti bersama dengan Kutik, Abah Asep akan langsung mengurus ruko yang akan ditempati si Kutik. Singkatnya, malam Jumat itu pun Kutik dan si Abah Asep Boneng bersama-sama menuju ke lokasi. Ritual dimulai sekitar jam 10 malam, di mana di lokasi sekitar pasar wisata sudah mulai sepi. Beberapa batang dupa dibakar oleh Abah Asep, sedangkan Kutik disuruh menggali lubang di tengah-tengah bangunan untuk mengubur kepala babi hutan. Kutik pun menurut saja. Sedangkan ketika Kutik menggali lubang, Abah Boneng dia lebih fokus membersihkan ruko yang katanya banyak jin kafir yang menempati tempat itu. Sebenarnya kalau untuk Abah Boneng, urusan sama jin kafir itu hal mudah. Lawang sama-sama kafirnya, sama-sama setannya gitu kan. Dan itu terbukti. Selepas selesai ritual, Abah Boneng berkata, kalau jin-jin kafir yang menghuni tempat itu sudah beralih dan berbalik menjadi pengikut Abah Boneng. Bahkan ditugaskan untuk menjaga sekaligus menjadi penglaris tempat usahanya si Kutik. Selepas persiapan penumbalan dan segala jenisnya selesai, tinggal seminggu lagi si Kutik mau launching nih warung miras barunya. Dia langsung ngontak si Bang Jali untuk mengirim miras ke rukonya itu. Bang Jali tentunya senang. Terlebih usaha bareng si Kutik ini menjanjikan. Jadi nih dua orang saling memanfaatkan. Si Bang Jali pun ngirim sampai 2 pick up yang dikirim beberapa krat miras berbagai jenis ke rukonya si Kutik. Namun waktu awal buka, cuman ada 2, 3, 4 orang yang belanja ke ruko itu. Maklumlah mungkin tempat minum yang baru, kalah saing dengan yang sudah lama ada di sana. Satu ketika, selepas 1 minggu mulai buka, Abah Asep datang menyambangi rukonya si Kutik. Loh, Bah, dari mana? Abah sengaja datang ke sini. Tolong, keras 1 botol. Loh, Abah minum? Ya iya, Abah suka minum. Wong jin yang Abah piara, mereka paling suka minum minuman seperti Kak. Kutik terhenyak kaget. Baru tahu ternyata ada jin yang suka minum juga. Tapi Abah Boneng berkata, jin juga sama seperti manusia. Nah, menyaksikan ruko yang sepi seperti itu. Tik, ini belum ada yang beli. Ya itulah Bah. Saya kira mungkin gara-gara baru buka. Tapi ini sudah 1 minggu. 1 hari paling konsumen 3, 4, 5 orang Bah. Kata Abah kan udah dipasang penglaris. Tapi kok masih kayak gini ya Bah? Tik, kamu yang kurang cerdas. Maksud Abah, Tik, kalau mau rame, jangan cuman buka tempat minum-minuman doang. Kamu mesti punya penarik. Penarik apa, Bah? Tik, saran Abah, lantai atas kau jadikan tempat karaoke. Kau sediakanlah perempuan yang cantik, yang bahenol. Buat jadi pelayan di sini sekaligus. Kau pahamlah maksud Abah. Iya juga ya, Bah. Bener, Bah. Bisa sambil main perempuan, sambil minum juga. Iya, Tik. Jangan tanggung-tanggung kalau usaha di dunia malam. Kau carilah, kau rekrut. Kan banyak gadis-gadis kampung yang bisa kau tipu kerja di tempat seperti ini.
Pikiran Kutik langsung tertuju ke Wina, ponakannya. Tapi Tik, ada yang lebih mantap. Apa, Bah? Sinilah. Kutik pun mendekat. Lebih baik kalau kau ingin cepat kaya dan semua berjalan lancar, kau jadilah pengikut sesembahanku. Sesembahan Abah? Memangnya siapa, Bah, sosok yang dijadikan Abah sesembahan? Bukannya Gusti Allah? Bukan. Abah ini tak punya agama. Abah bukan orang beragama seperti orang lain. Abah ini seorang spiritualis. Abah memuja ratunya jin yang saktinya luar biasa, Nyi Mas Ratu Gendrawani. Kalau kau mau jadi pengikut Nyi Mas Ratu Gendrawani, Abah bisa jamin usahamu ini bisa jadi usaha paling rame. Kau pun bisa jadi orang kaya. Kalau kau berminat, tutup toko nanti. Ikut Abah pulang, sekalian antar Abah kehabisan uang. Ucap si Abah Boneng. Kutik pun setuju saja, karena memang dia udah yakin betul dengan kesaktian Abah Boneng. Singkat cerita, jam 11 malam ruko pun ditutup oleh Kutik. Karena memang di ruko ini Kutik sendiri. Nia di rumah bersama Tia dan Wina. Kutik pun langsung pulang bersama Abah Boneng. Ternyata Abah Boneng ke tempat area wisata itu habis mengurus beberapa orang yang menjadi langganan susuk di tempat prakteknya. Kutik pun kaget. Ternyata pasiennya si Abah Boneng ini luas gitu. Sampai banyak LC yang pasang susuk juga di tempat Abah Boneng. Nah, singkatnya, setibanya di rumah Abah Boneng, Abah Boneng pun mulai menjelaskan apa itu yang disebut Ratu Gendrawani. Yang ternyata menurut Abah Boneng ada dua sosok yang menjadi pimpinan para gendruwo di tanah Jawa. Kalau yang Raja Gendruwo teman-teman sudah pada tahu, yang biasa Akang sebut dengan nama Gandarwaseta. Gendruwo albino yang jadi puncuk pimpinan para gendruwo, yang salah satunya tempatnya itu ada di Alas Purwo. Sedangkan untuk jenis perempuan itu ada yang namanya Ratu Gendrawani. Karena kan ajwajan, gendruwo juga ada gendruwo betina. Cuman kalau gendruwo pelangi Akang kurang tahu. Nah, si Abah Boneng cerita Ratu Gendrawani dulu melakukan perjanjian dengan Abah Boneng semasa Abah Boneng muda, yang sering melakukan ritual dari beberapa gunung-gunung yang ada di tanah Jawa. Pertemuan dengan Ratu Gendrawani itu sewaktu Abah Boneng melakukan tirakat di area Gunung Ciremai, daerah Cirebon sana. Kagetlah si Kutik. Ternyata Abah Boneng itu seorang petualang mistik. Nah, Nyi Mas Ratu Gendrawani itu dulu memberikan benda pusaka ke Abah. Benda itu adalah pusaka bambu ampel hejo yang menjadi sarang dan tempat tinggalnya Nyi Mas Ratu yang Abah sembah. Tik, Abah sengaja menawari kamu hal ini karena Abah ini sudah tua. Kalau Abah mati, Abah takut tak ada yang meneruskan lagi. Kau tunggu sebentar, biar Abah perlihatkan pusaka ampel hejo seperti apa.
Lalu si Abah Boneng meninggalkan Kutik sendirian di ruang tamu. Tak lama si Abah Boneng sudah membawa suatu benda yang dibungkus kain merah. Benda ini Latik. Benda ini yang dulu diberikan Nyimas Ratu Gendrawani. Dikeluarkan. Ternyata berupa satu buku ruas bambu. Loh, itu kan bambu, Mbah. Iya, ini bambu ampel hejo. Tapi bukan bambu sembarangan. Kau lihat, di permukaan kulit bambu ini ada akar-akar mati yang sebenarnya hidup. Jadi, untuk gambarannya, teman-teman tahu benalu. Nah, benalu ini kan suka nempel di pepohonan. Dan ada pula benalu yang suka nempel di pohon bambu. Cuman memang begitu jarang. Nah, akar benalu itu merambat di tumbuhan yang menjadi inangnya. Benalunya sudah nggak ada, yang tersisa cuman akarnya. Tapi akarnya ini menempel dan seperti yang menyatu di permukaan kulit bambu. Itulah yang disebut atau ciri-ciri pusaka bambu ampel hejo yang diperlihatkan Abah Boneng kepada Kutik. Karena memang ada kepercayaan benalu bambu itu mempunyai khasiat. Salah satunya untuk pengobatan. Wallahu alam. Jadi maksud Abah Asep, Nyimas Ratu Gendrawani tinggal di dalam bambu ini. Bukan berarti beliau tinggal di sini. Ibarat kata, benda ini adalah ciri kalau Nyimas Ratu Gendrawani adalah sosok yang kita ikuti. Beliau akan membantu. Hanya saja, Tik, ada sesuatu yang dari dulu belum bisa Abah lakukan untuk menyempurnakan keberadaan pusaka ini. Apa itu, Bah? Begini, Tik. Nyimas Ratu Gendrawani, dia memerlukan wadah manusia untuk dia tempati dan dia rasuki di alam kita. Hanya yang dipinta adalah seorang perawan suci. Perawan suci. Perawan suci bagaimana, Bah? Perawan suci yaitu seorang anak perawan yang belum tersentuh atau terjamah oleh laki-laki. Ya langsung saja bayangan si Wina muncul di pikirannya Kutik. Wah, kebetulan, Bah, kalau itu memang ada. Ada. Siapa, Tik? Ponakan saya, Bah. Ponakan saya yatim piatu dan selama bertahun-tahun tinggal di tempat saya, Bah. Apa bisa, Bah? Ponakan saya itu dijadikan wadah Nyimas Ratu Gendrawani. Di mana dia sekarang? Di rumah, Bah. Di rumahmu? Iya, Bah. Sebentar. Biar Abah coba terawang dulu. Lalu si Abah Asep, si Abah Boneng, seperti layaknya dukun sedang menerawang sesuatu. Matanya dipejamkan, keningnya berkerut. Anak itu wadah yang cocok, Kutik. Wadah yang cocok. Layak. Dia layak untuk menjadi wadah Nyimas Ratu Gendrawani. Begitu layak. Tapi apa kau tega menjadikan dia wadah dari Ratu Siluman, Ratunya Gendruwo? Untuk masa depan, Ki. Apapun saya lakukan. Toh dia bukan anak kandung saya. Dia cuman anak kakak saya. Toh kakak saya kan udah mati, Bah. Daripada dia mulu di rumah, jadi beban, tiap hari harus dikasih makan. Mendingkan dia saya manfaatkan. Edan kamu, Kutik. Betul-betul cocok kamu jadi pengikut Nyimas Ratu Gendrawani. Pikiranmu picik seperti iblis. Bagus. Itu yang Abah perlukan. Itu sifat yang harus ada di sosok yang akan menjadi pengganti Abah nanti. Bagus.
Begini saja, malam Selasa Kliwon nanti, kau bawa ponakanmu itu ke sini. Ritual akan kita lakukan. Dan ingat, selepas nanti ponakanmu menjadi wadah Nyimas Ratu Gendrawani, maka kau akan terikat. Dalam arti, kau harus jadi pemuas nafsu Nyimas Gendrawani melewati jasad wadah ponakanmu itu. Siap, Bah? Saya siap. Kutik ya makin kesenengan dong. Ini gak ada rugi-ruginya loh. Ponakannya yang selama ini jadi beban buat Kutik dijadikan wadah Nyimas Ratu Gendrawani, ditambah nanti dieksekusi pula sama si Kutik. Inilah lingkaran iblis, lingkaran setan, anak-anak buah Dajjal. Lalu, sepulangnya dari rumah Abah Boneng, si Kutik pun menyampaikan apa yang sudah dia diskusikan dengan Abah Boneng kepada Nia. Dan parahnya Nia pun tertawa setuju. Sedangkan Wina yang sedang tertidur lelap memeluk sepupunya yang begitu dekat dengan dirinya, tak menyadari kalau malam Selasa Kliwon nanti nasibnya akan berubah. Bukan berubah menjadi senang atau bahagia, tapi berubah menjadi lebih menderita. Waktu berlalu, semua persiapan termasuk membeli ayam cemani hitam sudah dilakukan. Keperluan ritual sudah disimpan di rumah Asep Boneng. Sedangkan malam hari itu, malam Selasa Kliwon selepas Isya, Kutik mengajak Wina pergi. Yang awalnya Wina menolak, namun ditampar oleh Nia, bibinya. Wina yang takut disiksa akhirnya menurut, naik dibonceng oleh Kutik langsung menuju rumah si Abah Asep. Saat itu terjadi, Wina berusia 18 tahun, sedangkan Tia 15 tahun. Maka setibanya di rumah Abah Asep, Wina jelas ketakutan. Lawang rumah si Asep Boneng ini ya bisa dibilang wingit lah. Udah kayak tempat keramat, terlebih lokasinya di dekat kebun karet. Wina bertanya, "Mang, ini mau ngapain ke sini, Mang?" Wina takut. "Alah, sudahlah, kau nurut saja, ikut dengan mamangmu." Sambil menyeret tangan Wina. Wina meronta, tapi ditampar kembali oleh Kutik. Lalu Abah Boneng seperti yang menyadari kedatangan Kutik, lantas membuka pintu. "Kutik, masuk." "Iya, Bah, siap, Bah." Sedangkan pandangan mata Abah Boneng itu menatap tajam ke arah Wina sambil tersenyum misterius. Singkatnya, Wina pun diseret masuk ke dalam rumah Abah Boneng. Ini kejam. Kalau zaman sekarang terjadi kejadian seperti itu, kita seret bareng-bareng, dukun laku seperti Abah Boneng. Tapi sayangnya, ini cerita di masa lalu. Diseret dibawa masuk si Wina. Wina berontak. Dia sadar dia akan diperlakukan tak baik di kediaman orang yang tidak dia kenal. Karena pusing melihat Wina yang terus berontak, Kutik yang kalap kembali menampar Wina sekuat tenaga sampai Wina pandangannya berkunang-kunang, lalu Wina pun pingsan. Kutik, kau memang layak, kau memang seperti iblis. Ponakanmu kau hajar sampai pingsan. Halah, biarin aja, Bah. Tapi nggak apa-apa kan, Bah? Walaupun pingsan masih bisa untuk ritual. Bisa. Tentunya bisa. Sekarang, bawa ponakanmu itu ke dalam kamar. Kutik menurut. Dipangku si Wina. Dibawa masuk ke kamar ritual di rumah si Asep Boneng. Ritual pun dimulai. Di mana Asep menyuruh Kutik memegangi ayam cemani yang langsung disembelih, dan darah ayam cemani hitam itu ditampung di sebuah mangkok yang terbuat dari tanah liat. Lalu
pusaka bambu ampel hejo. Permukaan kulit bambunya dilumuri darah ayam cemani. Ritual pun dimulai. Selama ritual, ketika si Abah Boneng mengucapkan mantra dan jampi-jampi, memanggil sosok Nyimas Ratu Gendrawani, si ratunya para genderuwo betina. Suasana di dalam rumah Abah Boneng yang menakutkan malah semakin mencekam. Bau amis, bau anyir, tak karu-karuan, bercampur aduk menjadi satu. Diikuti pula bau umbi-umbian rebus yang menjadi ciri khas bau dari sosok bangsa genderuwo, yang diikuti pula aroma wangi daun pandan. Kutik merasakan sendiri situasi mulai berubah, seperti mendengar langkah-langkah kaki di sekitaran rumah. Rumah pun mulai bergetar, seperti ada sosok yang masuk dengan tubuh yang begitu besar, membuat rumah bergerak-gerak, berderit-derit. Terlebih rumahnya itu rumah panggung. Lalu Kutik yang memang disuruh memejamkan mata lantas ditepuk oleh Abah Boneng, yang seketika langsung matanya terbuka. Alangkah kagetnya Kutik di hadapannya sosok makhluk yang begitu menyeramkan, mirip persis gambaran leak di Bali sana, dengan lidah terjulur yang begitu panjang, menjilati darah ayam cemani hitam, dengan matanya yang sebesar bola-bola kasti, menatap nyalang ke arah Kutik yang begitu ketakutan. Namun aneh, selepas Abah Boneng menghanturkan sembah, sosok menyeramkan itu berubah menjadi sosok perempuan yang cukup cantik. Kutik terkejut. Lalu, tanpa suara dari bibir mereka, tapi ada bahasa yang diterjemahkan dalam batin dan jiwa, di mana bahasanya percakapan antar jiwa dari si Ratu Nyimas Gendrawani dengan si Kutik adalah ikatan perjanjian dengan Wina yang dijadikan wadah Nyimas Gendrawani. Sosok itu menghilang dan Wina yang pisan bangun. Tapi yang merasuk ke tubuh Wina, yang mengendalikan Wina, bukanlah Wina, tapi sosok si Ratu Genderuwo, yang dimana Ratu Genderuwo itu melewati tubuh Wina, menyuruh si Asep Boneng keluar dengan isyarat tangan, yang membuat Asep Boneng langsung mundur sambil tersenyum dan berkata kepada Kutik, "Lakukan, layani Nyimas Ratu dengan sebaik mungkin." Kutik mengangguk. Pintu kamar itu ditutup rapat. Tersisalah Kutik dengan Wina yang dirasuki Nyimas Gendrawani, dan mereka berdua pun melakukan hubungan layaknya suami istri, yang tentunya begitu Kutik nikmati, bisa merasakan kembali hanya saja yang dia adalah keponakannya sendiri. Biadab, memang biadab apa yang si Kutik lakukan. Semoga siksa neraka langgeng dia alami di akhirat sana. Singkat cerita, selepas melayani Nyimas Gendrawani, Wina kembali tergeletak tak sadarkan diri. Saat itu ayam jantan sudah berkokok, pertanda fajar sudah tiba. Lalu si Abah Boneng merangsak masuk ke dalam, menyaksikan Wina yang masih tak berbusana, sedangkan Kutik mengenakan kembali pakaiannya. Begitu kelelahan menyadari Abah Boneng masuk, Kutik hanya tersenyum saja. "Bagaimana, Tik? Beres, Bah? Lihat," sambil menunjuk
ke lembaran kain kapan yang digunakan sebagai alas, di mana di situ ada bercak darah kesucian. Bagus, semua sempurna. Ingat, benda pusaka ini Abah serahkan kepadamu. Kau harus menyediakan kamar khusus di tempat tinggalmu. Dan ingat, setiap Kliwon, entah Selasa ataupun Jumat, kau harus memberikan sesaji. Bambu ini harus kau lumuri dengan darah ayam cemani hitam. Sedangkan suatu saat nanti, kau harus siap menyediakan wadah yang baru apabila Nyimas Gendrawani sudah tak mau meninggali tubuh keponakanmu. Baik, Bah, apapun akan saya lakukan. Yang penting saya bisa kaya raya, Bah. Abah Boneng hanya tersenyum saja. Pagi harinya, Wina terbangun dengan isak tangis. Merasakan perih di area vitalnya, Wina sadar dia sudah diperkosa oleh pamannya sendiri. Namun Wina merasa ada yang aneh. Dia tak mengingat apa yang sudah dilakukan semalam. Dalam ingatannya hanya kegelapan. Dan dari situ pula Wina mulai menjadi seperti perempuan yang punya kepribadian ganda. Karena sukma di dalam jasadnya ada dua. Sukma Wina atau sebagian sukma dari Nyimas Ratu Gendrawani, ratunya Gendruwo betina. Lalu 3 hari kemudian, tempat ritual di rumah sudah disediakan. Lalu Wina pun diboyong ke ruko, disuruh jadi pelayan toko. Dan betul saja, yang tadinya cuma 3, 4, 5 orang konsumen, rame tuh konsumen di ruko mirasnya si Kutik. Karena semua tertarik akan kecantikan Wina. Dan di sini keanehannya, ketika jadi pelayan toko di warung miras, Wina jadi centil dan genit. Tapi selepas itu, di hari biasa, Wina kembali ke dirinya yang asli. Kutik sendiri sempat heran. Namun memang setiap 1 minggu sekali, Wina dirasuki oleh sosok Ratu Gendrawani dan minta dipuaskan oleh si Kutik yang sudah mengikat perjanjian dengan dirinya. Waktu semakin berlalu. Waktu itu masih jual miras, belum menjajakan perempuan. Lalu setelah ada modal, Kutik mulai meminta Nia istrinya untuk melakukan perekrutan, memilih gadis-gadis kampung di Batu Nunggul untuk diajak kerja di ruko tempat usahanya si Kutik. Saat itu bukan hanya ruko, tapi Kutik sudah bisa membeli kontrakannya si Haji Udin. Tentunya semua atas bantuan si Ratu Gendruwo. Ruko sudah jadi hak milik Kutik. Kontrakannya pun sama. Kontrakan yang terdiri dari 10 pintu. Dan si Nia pun diboyong ke sana. Bersama Tia, hanya seminggu sekali mereka pulang ke Batu Nunggul. Waktu itu, beberapa gadis kampung direkrut oleh Nia. Ditawari gaji yang begitu besar. Kerja cuma jadi pelayan di toko minuman saja. Bilangnya ke orang-orang di kampung, jadi pelayan kafe. Kafe remang-remang. Bercampur menjadi satu dengan tempat karaoke. Tahulah, bisnis di dunia malam. Saat itu yang direkrut dari Batu Nunggul adalah para gadis belia yang seumuran dengan Wina. Susi, Ayu, Ani, Wati. Itu 4 orang rekrutan pertama dari Batu Nunggul yang dibawa oleh Nia. Mereka awalnya begitu senang dijanjikan pekerjaan mudah dengan uang yang melimpah. Namun, selepas tiba di ruko, alangkah kagetnya mereka. Ternyata mereka akan dijadikan oleh si Kutik. Awalnya mau berontak, tapi
Kutik berkata, kalau mereka tak mau, maka orang tua mereka harus mengembalikan uang yang sudah Kutik berikan. Jadi orang tua nih anak-anak, gadis-gadis ini, itu sebelum melepas anak-anak mereka, oleh si Nia masing-masing dikasih 1 juta. Sebagai bentuk terima kasih karena merelakan anaknya kerja di tempat Nia. Sedangkan kan tahu sendiri, kalau harus dikembalikan bunganya berapa. Akhirnya gadis-gadis itu pun pasrah. Terlebih dipikir-pikir lagi oleh mereka, penghasilan jadi anak buah Kutik itu luar biasa. Yang penting orang tua dan orang-orang kampung gak mengetahui pekerjaan asli mereka. Singkat cerita, mereka berempat, berlima termasuk Wina, itu ditempatkan di kontrakan yang dulunya milik Haji Udin. Jadi 1 orang dikasih 1 kontrakan. Paham kan fungsinya buat apa? Nah, sebelum mulai praktek, mulai kerja, nih anak-anak yang 4 orang, Susi, Nia, Ayu, Wati, itu dibawa dulu ke rumahnya si Abah Boneng. Untuk apa? Untuk dipasangi susuk pemikat, susuk Ratu Gendruwo Nyimas Gendrawani. Saat itu Wina pun ikut, walau Wina tidak dipasangi susuk. Tapi kan Wina wadahnya si Nyimas Ratu. Singkatnya, ketika di rumah Abah Asep, ke-4 orang gadis perawan ini disuruh melepas semua pakaian mereka. Di sumur belakang Abah Boneng, ke-4 orang gadis belia yang sudah tak berbusana, satu persatu bergiliran dimandikan oleh tangan keriput Abah Boneng. Tentunya ketika memandikan mereka, bukan hanya sekedar menjampi-jampi, Abah Boneng pun tangannya kelayapan kemana-mana. Selepas selesai dimandikan, mereka berempat tak boleh mengeringkan air yang sudah dimandikan. Harus kering dengan sendirinya. Mereka berempat lalu disuruh mengenakan kain samping sebagai ganti baju. Lalu satu persatu dipanggil masuk ke kamar ritual Abah Boneng. Pemasangan susuk pun dimulai. Bentuk susuknya seperti emas. Kecilnya sekecil ijuk. Tahu kan sapu ijuk? Nah, kecilnya segitu. Itu dipasang di beberapa area. Pertama di ujung-ujung mata, lalu di bibir, di 2 buah dada, dan yang terakhir di bagian kemaluan dan bagian bemper belakang. Di posisi pasangnya aja udah tahu fungsinya buat apa. Nah, selepas 1 orang selesai, giliran yang lain. Namun di antara 4 orang ini ada 1 perempuan yang namanya Ani, dipilih oleh Abah Asep untuk melayani nafsu bejatnya. Jadi si Ani ini ketika dipasangi susuk, tubuhnya dilumuri oleh minyak misik hitam yang katanya berfungsi di mana Ani nantinya jadi pimpinan para gadis yang bekerja di tempat usahanya si Kutik. Sedangkan Ani yang dalam pengaruh mistis, dia hanya merelakan dan pasrah diperak Aki Peot si Asep Boneng sebagai bagian dari ritual. Dan selepas itu mereka berempat dibawa kembali oleh Kutik ke kontrakan. Dan besok malamnya mulailah debut pertama ke-4 gadis ini menjajakan diri di kafe milik si Kutik. 3 gadis yang masih ting-ting, Ayu, Wati, dan Susi,
dijual oleh si Kutik ke langganannya yang memang bukan orang rendahan, bukan orang sembarangan. Mohon maaf, katanya mereka adalah pejabat, berani membayar ke tiga gadis belia ini dengan harga yang begitu fantastis. Ani hanya bisa iri karena dia malah oleh aki-aki gratis lagi. Tapi apa daya, itu sudah jadi ketentuan. Masing-masing itu dibayar 10 juta oleh si pejabat itu. Dan tentunya langsung digiring oleh si Kutik ke hotel tempat menginapnya si pejabat beserta 2 orang koleganya. Entahlah kesananya apa, semua sudah pada tahu. Yang jelas keesokan paginya, ketika Kutik menjemput Wati, Susi, dan si Ayu, mereka jalan agak mengangkang, meringis seperti yang kesakitan, tapi senyum di bibir mereka mengembang. Lawong ngantungin duit masing-masing 10 juta yang belum tentu bisa mereka dapatkan walau 1 tahun full bekerja. Tapi Kutik pun memberi hiburan kepada Ani. Karena Ani yang dipilih oleh Abah Asep Boneng, Kutik memberi uang lebih kepada si Ani yang kepernya diambil Asep Boneng. Nah, dari situ mulailah kembali melakukan perekrutan karyawan. Sampai 10 kontrakan, 10 pintu kontrakan penuh oleh wanita-wanita, gadis-gadis kampung yang terperosok di dunia hitam, terkena bujuk rayu Kutik dan Nia. Sedangkan Wina hanya bekerja menjadi pelayan minuman saja. Dia hanya jadi pemuas nafsu Kutik, itu pun ketika tubuhnya dirasuki Nyimas Ratu Gendrawani. Nah, satu ketika setelah beberapa tahun usaha dunia hitam Kutik berjalan, perjanjian terjalin dengan begitu kuat. Dengan sosok si Ratu Genruwo, Kutik memang jadi orang kaya raya di kampung Batu Nunggul. Rumah direnovasi begitu mewah, walau tidak terlalu besar. Mobil punya, motor keluaran terbaru pun ada. Nah, satu saat Nyimas Ratu Gendrawani yang merasuk ke tubuh Wina saat Kutik melakukan ritual kaliwonan menyembelih ayam cemani hitam, darahnya dibalurkan ke bambu ampel hejo, benda pusaka pemberian Abah Asep Boneng. Sosok Nyimas Ratu Gendrawani merasuk ke tubuh Wina dan meminta tumbal nyawa manusia. Dan yang dipinta itu harus laki-laki. Kutik pun setuju. Kutik memilih tumbal secara random, memilih di antara para pelanggan setianya. Dan pilihan Kutik jatuh kepada Kodir, salah satu pelanggan di kafenya yang merupakan seorang nelayan. Si Kodir ini hampir setiap malam datang sekedar minum, walaupun cuma pesan bir hitam saja. Nah, waktu itu selepas si Nyimas Ratu Gendrawani minta tumbal, Kutik mendekati Kodir yang sedang minum. "Dir, lu kan jadi langganan gua udah lama nih. Gua kasih bonus dah. Nyodorin ke si Kodir." "Waduh, bos, ini kan minuman mahal, bos." "Alah, ini hadiah buat kamu. Tapi ingat, lu jangan bilang sama orang-orang." "Wah, siap, bos. 1 botol habis. Tak cukup sampai di situ." "Lu mau nggak? Lu tinggal pilih perempuan yang ada di sini. Lu mau yang mana? Itu bonus buat lu." Bos, yang benar ini teh, bos. Bos nawarin cewek nih." "Iya, gua tawarin cewek buat lu. Tapi gua ada yang spesial. Lu tahu si Wina kan?
Neng Wina, yang bahenol itu bos, yang jadi pelayan itu. Dia bukan kayak anak buah gua yang lain. Gak ada yang nyicipin dia. Lu yang pertama, kalau lu mau, lu sekarang datang ke kontrakan di kamar nomor 4. Lu gedor aja, bilang gua yang nyuruh. Dia paham. Wah, yang bener bos, bener. Lu kesana dah, lu bawa nih botol. Sambil nunjuk ke botol Jack yang kecil. Nah, si Kodir yang semangat 45 nih, udah dikasih minum gratis, dikasih sama Jack, ditambah dikasih cewek pula. Ya langsung motor dia gas berangkat ke kontrakan yang memang sudah begitu terkenal di kalangan pria hidung belang. Sesampainya di kontrakan, di situ ada yang jaga. Kodir pun disuruh masuk selepas mendengar diperintah oleh bosnya. Langsung saja menuju ke kamar nomor 4, kamar tempat tinggalnya Wina. Begitu si Kodir mengetuk pintu, pintu langsung terbuka. Wina yang mengenakan pakaian transparan tersenyum menggoda ke arah Kodir yang dalam pengaruh miras. Kodir langsung masuk memeluk Wina. Pergumulan pun terjadi. Namun tanpa Kodir sadari, yang dia gumuli bukanlah manusia, tetapi sosok ratunya para genderuwo yang menggunakan jasad Wina. Selepas puas menggauli Wina, Kodir langsung mengenakan kembali pakaiannya. Si satpam yang menunggui gerbang hanya menggelengkan kepala. Kodir naik motornya, mengganggu ke si satpam, langsung tancap gas berniat mau pulang. Namun sayang, ketika di jalanan, ketika Kodir membunyikan klakson karena beberapa anak-anak yang dia kenal lagi nongkrong sambil minum-minum pinggir jalan, Kodir menghormati mereka. Namun begitu menoleh kembali ke depan, Kodir pun berteriak. Terlihat di mata Kodir sosok makhluk tinggi hitam dengan lidah terjulur menyentuh jalanan. Menghadang di tengah jalan, Kodir yang dalam posisi mabuk banting setang motor ke kiri. Motor pun melaju seperti yang didorong menabrak pohon. Tentunya orang-orang di belakang yang tadi diklaksonin sama Kodir langsung lari berhamburan. Dan ketika Kodir helmnya dibuka, mulutnya mengeluarkan darah segar. Hanya ada beberapa kata yang keluar dari mulut Kodir. Genderuwo. Ulahek modar si Kodir saat itu juga. Sedangkan orang-orang di situ yang menyaksikan kematian Kodir, semua saling pandang keheranan karena jelas sekali Kodir tadi seperti yang menghindari sesuatu. Ditambah Kodir yang menyebutkan nama genderuwo. Langsung muncul di pikiran semua orang kalau sosok genderuwo lah yang mungkin coba dihindari oleh si Kodir. Dan dari situlah mitos genderuwo penunggu pohon pinggir jalan mulai dipercaya oleh warga sekitar. Singkat cerita, selepas kematian si Kodir, Wina selama 1 minggu lamanya tak diperbolehkan keluar dari kamar kontrakan. Wina seperti yang terpenjara. Dan Wina pun dibebaskan dari tugas oleh Kutik. Karena Wina hanya boleh disentuh oleh Kutik atau oleh calon tumbal sesuai permintaan Ratu Gendrawani sesembahan si Kutik. Nah, di waktu senggang di siang hari, si Wina itu kadang suka ke pasar untuk membeli lauk buat makan. Karena sudah beberapa bulan dia ini nggak pulang ke Batu Nunggul. Berbeda dengan sepupunya yang sudah tinggal bersama ibunya kembali di Batu Nunggul sana. Nah, seringnya ke pasar, akhirnya Wina pun berkenalan dengan seorang pemuda
yang bernama Wardi, seorang penjual tahu dan tempe di pasar itu. Awalnya sih cuman hubungan antara pelanggan dan pedagang. Namun saking lamanya atau saking seringnya bertemu, mulai tumbuh rasa di antara keduanya. Satu saat, tanpa sepengetahuan Kutik, Wina janjian dengan si Wardi jalan-jalan ke pantai malam hari. Nah, waktu itu ketika Wina lagi bergandengan tangan sama Wardi menikmati suasana pantai di malam hari, tanpa sengaja terpergok oleh si Ayu yang sedang digandeng oleh om-om hidung belang. Loh, itu kayak si Wina. Wah, kalau si bos tahu nih, si Wina pasti babak belur dihajar, pikir si Ayu yang memang suka sirik sama orang lain. Akhirnya, selepas melayani pelanggannya, Ayu yang pulang kembali ke kafe pun laporan kalau dia melihat Wina dengan laki-laki di pinggiran pantai. Tentunya Kutik yang mendengar kabar itu lantas naik pitam. Buru-buru si Kutik langsung menuju ke kontrakan. Dan ketika mendekati kontrakan miliknya, Kutik tanpa sengaja melihat Wina yang berjalan bergandengan tangan dari arah belakang. Tentunya motor digas semakin kencang, langsung mencegat Wina di depan. Kutik membuka helm dan langsung ngamuk marah-marah, nunjuk-nunjuk kepala dan muka si Wina. Wardi tentunya tak terima. Namun selepas tahu kalau itu adalah Kutik pamannya Wina, Wardi hanya bisa diam. Lantas Wina diseret, dibawa naik ke motor, dibawa pulang ke kontrakan. Wardi yang khawatir ikut menyusul di belakang. Ternyata bukan untuk disiksa si Wina diseret ke kontrakan, tapi Wina disuruh mengemasi semua barang-barangnya di kontrakan. Dan detik itu juga Wina diusir oleh Kutik karena sudah melanggar aturan, berani menjalin hubungan dengan laki-laki tanpa seizin Kutik dan Nyimas Gendrawani. Maka batallah Wina menjadi wadahnya si Nyimas Ratu. Wina memohon agar jangan mengusir dirinya, tapi Kutik malah menendang Wina sampai Wina jatuh tersungkur. Wardi yang tak tega langsung mendekati Wina. Win, sudah, jangan menangis. Hei, kau laki-laki biadab, pemuda gila, kau urus itu si Wina. Aku tak sudi mengaku Wina sebagai ponakanku lagi. Wina, mulai saat ini jangan kau injakkan kaki kembali ke tempat ini. Ingat, sudah putus hubungan keluarga di antara kita, ucap si Kutik. Wina pun terdiam, walau dalam hati kecilnya agak sedikit bahagia, karena dia lebih memilih hidup menjadi gelandangan daripada tersiksa di bawah Kutik dan Nia. Lalu Wina pun diajak oleh Wardi ke kontrakannya. Di kontrakan itulah Wardi diceritakan oleh Wina apa yang dia alami selama bertahun-tahun pasca ibu bapaknya meninggal, dan selama dia tinggal di rumah Nia beserta Kutik. Wardi sampai menangis mendengar kisah Wina. Terlebih Wina yang cerita kalau Wina digagahi oleh pamannya sendiri. Mungkin tadinya Wina hanya ingin jujur kalau dia sudah tak suci lagi, takut membuat Wardi kecewa. Tapi Wardi menerima Wina apa adanya. Hanya saja cerita tentang Wina yang dibawa ke dukun dan dijadikan wadah Nyimas Ratu Gendrawani, si ratunya Gendruwo, membuat Wardi berpikir keras mencari cara untuk membersihkan tubuh Wina. Sampai ingatlah Wardi kepada uaknya, Mama Soleh,
seorang kiai di daerah Ciamis sana. Wardi pun bercerita ke Wina. Wina setuju dan esok harinya Wina langsung dibawa ke Ciamis menemui Mama Soleh, uaknya si Wardi. Mama Soleh sampai kaget ketika bertemu dengan Wina. Karena ternyata menurut Mama Soleh, Wina di dalam tubuhnya banyak jejak-jejak dari para siluman. Seolah tubuh Wina sudah seperti kontrakan buat mereka. Lalu selama 7 hari lamanya Wina pun diobati di rumah Mama Soleh, diruqyah, sambil Wina dituntun untuk melakukan pertaubatan, sholat tobat, wiridan dan sejenisnya, sambil ditemani pula oleh Wardi. Melihat keakraban Wina dan Wardi, Mama Soleh pun khawatir, lalu bertanya kepada Wina, apakah Wina masih ada keluarga, dan bertanya apakah Wina memang mau menjadi pendamping Wardi. Mendengar itu Wina tentunya setuju, karena dia sudah tak punya siapa-siapa, hanya Wardi, orang yang dia cintai walau baru jadian beberapa waktu yang lalu. Tapi yang jadi pikiran Mama Soleh adalah wali nikahnya nanti. Meminta Kutik jadi wali nikah tentunya tak mungkin, karena Wina sudah tak diakui keluarga lagi. Ditanyai apakah ada keluarga lain dari pihak ibu ataupun bapak, Wina hanya menggelengkan kepala. Akhirnya Mama Soleh pun memutuskan untuk mengurus pernikahan si Wardi dan Wina menggunakan wali hakim langsung dari pengadilan agama. Dan singkatnya, 1 bulan kemudian Wina pun dinikahi oleh Wardi. Pernikahan langsung di kantor KUA dengan wali hakim dari kantor KUA sendiri, mengikuti kondisi keluarga Wina yang memang sebatang kara. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi. Selepas Wina dinikahi oleh Wardi, Wardi yang kembali berjualan di pasar yang tak jauh dari pasar wisata, sedangkan Wina dititipkan di rumah Mama Soleh untuk melanjutkan pengobatan. Alangkah kagetnya Wardi ketika mendengar kabar kalau 3 hari lalu tempat usahanya Kutik, KP-nya, digerebek polisi, terjaring razia, yang dimana Kutik ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan seperti yang pernah Akang ceritakan di video yang sebelumnya, akibat dari razia itu, Kutik dipenjara walaupun ditebus dengan nilai uang yang luar biasa. Dan uang untuk menebus Kutik, mau tak mau, Nia membubarkan usahanya yang memang tak mungkin dibuka kembali. Ruko dijual, kontrakan dijual pula. Bahkan mobil yang baru dibeli pun dijual kembali. Dan uangnya digunakan menebus Kutik yang ditahan di kepolisian. Dan yang lebih membuat Nia dan Kutik kaget, ketika Kutik pulang kembali ke rumah, berniat untuk melakukan ritual yang tertunda selama dia di penjara. Kagetnya Kutik, benda pusaka bambu ampel hejo, pemberian Nyimas Ratu Gendrawani, sudah tak ada lagi. Dan semenjak itu pula usaha Kutik hancur ketika Kutik mendatangi rumah si Abah Asep Boneng. Mengejutkan, ternyata Asep Boneng pun sudah tidak ada di dunia, sudah mati. Mendadak dikebumikan tak jauh dari kediamannya. Di situ pun Kutik jadi buntu. Hidupnya kembali ke sebelum punya KP di tempat wisata.
dia pun kembali melanjutkan usaha menjadi rentenir di kampungnya. Bahkan lebih kejam dari sebelumnya karena Kutik ingin menutupi hutang-hutang yang dia miliki sewaktu di penjara dulu. Dan sampai akhirnya Kutik pun mati. Yang tak lama diikuti oleh Nia mati pula dengan kondisi yang mengenaskan, selalu keluar kotoran bercampur darah dan tanah dari 2 lubang di bawah tubuh mereka. Sampai jenazahnya dikebumikan di dalam lubang galian yang tergenang cairan hitam berbau busuk. Wina pun mengakhiri ceritanya sambil berurai air mata. Begitulah Pak Ustadz, apa yang sebenarnya terjadi beberapa tahun lalu. Tia yang tahu kalau kakak sepupu yang begitu dia sayangi ternyata hidup menderita. Dan orang tua kandungnya yang menjadi sumber penderitaan Wina. Tia tak henti-hentinya menangis meminta maaf kepada Wina. Tapi Wina sama sekali tak pernah menyalahkan Tia. Atas permintaan Tia dan didorong oleh Ustadz Herman beserta warga, akhirnya Wina pun tinggal di rumah Kutik merawat Tia, adik sepupunya, keluarga satu-satunya. Karena mulai saat itu Tia dan Wina hanya bisa saling menggantungkan diri karena sudah tak ada sanak dan saudara yang bisa mereka jadikan sandaran tempat berkeluh kesah. Dan semenjak saat itu pun, selepas Nia dan Kutik mati, Wina beserta Wardi tinggal di rumah almarhum Kutik dan Nia, hidup bersama dengan Tia sampai Tia pun beberapa tahun kemudian menikah. Dan mereka semua pun hidup bahagia dan menjauhi hal-hal yang pernah dulu dilakukan Nia dan Kutik agar tak terjerumus ke dunia hitam, tak terperangkap oleh jerat dan bujuk rayu iblis seperti 2 rentenir, 2 mucikari yang pernah hidup di rumah yang sama yang mereka tinggali.